anticipatory evidence. Nanti kita yang menjelaskannya ada rekan-rekan saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Reina Duniarti dan ada rekan saya. Nama saya Ibu Pujalastari. Nama saya Amanda Anjani. Baik. Nah, tujuan anticipatory evidence itu yaitu untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ibu. Nanti kan ibu misalnya, anak saya belum berjalan ya udah berapa tahun gitu ya. Nah, tujuannya itu yaitu untuk memahami perkembangan dan pertumbuhan bayi ibu. Langsung saja ya Bu, kita ke pemateri. Untuk rekan saya, silakan. Baik ibu-ibu, yang pertama itu apa itu anticipatory evidence? Nah, anticipatory evidence ini adalah bimbingan kepada ibu untuk memahami dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada setiap perkembangan dan pertumbuhan bayi-bayi ibu. Nah, takutnya kan tidak tahu ya, nah usia berapa sih bayi ibu ada tumbuh gigi, bayi ibu jalan, kan kita tidak tahu ya. Jadi kami akan jelaskan. Nah, lalu bagi yang 6 bulan pertama, yang pertama itu memahami akan adanya proses penyesuaian orang tua dengan bayinya. Jadi kan jika baru saja melahirkan, mungkin tidak tahu ya, harus ibu-ibu itu harus mengerti bahwa bayi itu tidak selalu tahu kita. Jadi di situ ada penyesuaian ya. Lalu yang kedua itu memahami sebagai individu mempunyai kebutuhan dan bagaimana bayi mengekspresikan apa yang diinginkan melalui menangis. Jadi ibu-ibu itu harus paham. Jadi misalnya bayi ini menangis, dia kenapa nih menangis? Misalnya bayinya mau BABK atau mau susukan. Jadi itu harus dipahami ya ibu-ibu ya. Juga kalau misalkan bayinya rewel ya, kenapa nih? Misalkan ternyata bayinya mau tidur, ternyata bayinya lapar, itu tuh harus dipahami ya Bu ya. Lalu yang ketiga di sini ada bayinya tidak akan menjadi manja dengan adanya perhatian yang penuh selama 4 sampai 6 bulan pertama. Jadi ibu-ibu itu harus bukan memanjakan, maksudnya itu merawat bayi ibu aman mungkin, membuat bayinya senyaman mungkin. Karena jangan berpikiran bahwa jika bayi dimanja itu akan terus manja gitu ya, karena itu memang kebutuhan pada bayi usia 6 bulan pertama ini. Lalu memahami jadwal dalam memenuhi kebutuhan bayi seperti yang tadi ya. Jadi menyusui itu berapa jam sekali sih? Nah itu tuh harus ibu pahami. Dan itu misalkan 2 jam ibunya menyusui. Lalu bayi 2 jam kemudian ibunya menyusui. Lalu bayinya udah kenyang nih. Lalu tidur misalkan. Nah udah lebih dari 2 jam ini ibunya bayinya masih tidur. Itu tuh harus dibangunkan ya. Lalu juga menyiapkan akan kebutuhan bayi tentang rasa aman. Misalnya bayi itu kan kalau misalkan jangan ditinggalkan sendirian ya, kan kita nggak tahu bayinya kayak gimana. Nah jadi harus diberikan rasa amannya. Lalu misalkan dipasangkan tempat tidur yang ada bilik-biliknya. Kalaupun tidak, misalnya diisikan guling lah ya, bantal gitu itu untuk agar bayinya itu aman. Lalu menyiapkan orang tua untuk memulai memberikan makanan yang padat. Misalnya kan kalau 6 bulan pertama itu harus ASI eksklusif ya Bu ya. Nah ASI eksklusif itu 6 bulan tanpa tambahan apapun, entah itu minuman atau makanan lain, itu harus full 6 bulan ASI eksklusif. Nah sebelumnya ibu-ibu itu juga harus berpikir bahwa selanjutnya mau dikasih apa nih bayinya. Apakah mau dikasih MPASI kah? Atau mau diberikan dulu seperti ubi-ubian kah? Kan gitu ya kalau misalkan kamu ya. Nah selanjutnya itu anak usia 6 bulan kedua, yaitu usia 6 bulan sampai 12 bulan. Yang pertama itu harus jangan menghindarkan perpisahan yang lama dengan bayi. Karena apa? Karena kan masa ya bayi misalkan didiemin aja, kitanya pergi, jangan kayak gitu. Jadi bayinya itu tetap harus dijaga. Kalaupun ibunya misalnya jagain sama bapaknya atau sama keluarganya. Apakah saya terlalu cepat Bu? Tidak. Ya. Yang selanjutnya juga itu
orang tua harus disiplin karena makin meningkatnya mobilitas bayi. Jadi orang tua itu harus tahu, misalkan kan bayi itu semakin besar ya semakin bergerak aktif. Misalnya dia tuh udah bisa pegang sana sini, nah harus dilihat gitu apakah itu bahaya untuk bayi atau tidak gitu. Ibu jangan membiarkan bayi gitu. Lalu menganjurkan kontak mata daripada hukuman badan sebagai suatu disiplin. Jadi ibu itu jangan misalkan menyusui ataupun bagaimana itu, biarkan aja kitanya fokus ke yang lain, misal main HP atau nonton main gadget gitu. Jangan ya Bu, jadi kita tuh usahakan harus kontak mata dengan bayi. Untuk apa? Nah itu tuh untuk menjalin kasih sayang antara ibu-ibu dengan bayinya gitu. Lalu juga lebih banyak perhatian bila bayinya berkelakuan baik daripada ketika menangis. Jadi harus jika misalkan bayinya menangis, kita jangan dibiarkan lama gitu ya. Harus dicarilah gimana caranya biar bayinya nggak menangis gitu ya. Harus dipuji gitu. Lalu juga harus persiapan penyapihan, karena setelah nanti kan tidak mungkin menyusu terus ya Bu ya. Nah harus disiapkan juga, dipikirkan gitu. Setelah itu juga dipikirkan bagaimana penyapihannya. Lalu menggali perasaan orang tua tentang pola tidur bayi. Jadi ibu-ibu itu harus tahu kapan nih bayinya harus tidur, kapan bayinya istirahat, berapa jam sih bayi tidur itu sehari. Nah itu tuh ibu-ibu harus paham gitu kebutuhan bayi tentang istirahat. Dan juga jangan dibiarkan misalkan udah bayinya anteng nggak usah tidur nggak apa-apa gitu. Karena bayi juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Baik, mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ibu-ibu, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Di sini ada permainan bayi. Yang pertama, pada bayi usia 0 sampai 3 bulan, mainan gantung berwarna terang, bunyi musik yang menarik. Jadi kan kalau bayi suka dikasih mainan itu, dikasih gantungan, dia itu kan jadi suka main gitu dengan gantungan itu. Nah itu tuh berfungsi juga untuk merangsang misal penglihatan, ini warnanya warna-warni nih, jadi matanya tuh ini ya penglihatannya tuh mulai terangsang. Dan juga kan suka ada suaranya tuh digantung di atasnya, itu ada suaranya, itu tuh merangsang pendengaran bayi, merangsang penglihatannya juga. Nah, kemudian di sini juga ada ajak bayi bicara, musik dan nyanyian yang menyenangkan. Jadi kan kalau kita sebagai ibu yang ngajak bayi bicara juga kan nanti si bayinya akan mendengarkan, terus akan melihat muka ibunya, terus jadi lebih dekat dengan bayinya juga. Ya, dan itu tuh emang merangsang bayinya agar kalau misalkan kalau di agama muslim gitu ya, diajak buat baca sholawat, buat ngaji, itu tuh merangsang bayinya. Kalau misalkan bayinya tumbuh, itu dia akan bisa cepat juga membaca dan membaca Al-Quran gitu. Kemudian bayi 4-6 bulan, yaitu stimulasi penglihatan melalui TV, mainan sudah mulai dipegang. Terus bunyi mainan sering diajak mengobrol juga. Ya, jadi pada usia tersebut ibu itu jangan membiarkan aja bayi udah ada anteng gitu ya. Nah, ibu itu harus mengajak bayinya untuk bicara, untuk merangsang juga agar dia nanti setelah usianya dia akan bicara. Lalu juga dengan itu melihat TV nih ya, itu tuh ada gambar, ada warnanya, itu ya, jadi penglihatannya mulai tajam gitu ya. Lalu juga tetapi yang harus ibu-ibu perhatikan itu soal gadget ya, karena dari situ itu takutnya radiasi atau bagaimana, itu bahaya juga kepada bayi, jangan terlalu dekat. Nah, kemudian usia 7-12 bulan. Stimulasi penglihatan melalui permainan yang berwarna terang, berikan kertas dan alat tulis untuk mencoret. Nah, jadi yang seperti tadi ya yang dijelaskan oleh Teh Iri, jadi mainan yang berwarna terang itu merangsang penglihatan biar si bayinya tahu wah ini tuh warnanya
kalau misalkan bayinya itu sudah mencapai usia 10 sampai 12 bulan, sudah bisa memegang benda, misalkan pensil, terus kasih kertas saja. Nah, di situ misalnya coret-coret, nah itu juga bisa merangsang dia untuk mengepalkan tangan, dia untuk mencoret-coret gitu, biar nanti dia bisa menulis ya kayak gitu. Kemudian berikan mainan yang berbunyi jika digerakkan, seperti kecrek ya kan, bayi suka gitu kalau diberikan mainan yang berbunyi gitu. Jadi bayi yang memainkannya. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar bayi, yaitu ASI eksklusif. Nah, kan bayi juga butuh gitu ASI. Nah, ini ASI itu penting kan, kata tadi ya 6 bulan ASI eksklusif tanpa tambahan apapun. Kemudian menolong BAB pada bayi. Nah, jadi ibu-ibu tuh harus paham bayi itu ya yang tadi ya menangisnya kenapa, ternyata dia BAB, harus dibersihkan gitu, harus tahu BAB-nya apa, kenapa nangisnya BAB, kan beda ya antara bayi nangis BAB dan bayi lapar. Nah, kemudian menolong BAK pada bayi. Sama seperti BAB, pasti kan kalau BAK juga bayi juga nangis ya, karena kan gak enak gitu, gak nyaman kalau bayi BAK terus didiemin, pasti nangis juga. Kemudian kebutuhan istirahat tidur. Nah, bayi juga kan pasti karena kan bayi itu kan sering tidur ya, jadi memang kebutuhannya. Tapi kalau misalkan memang ini seperti tadi, nah itu tuh emang harus dibangunkan karena untuk memenuhi kebutuhan bayi juga, yaitu makanannya. Nah, kemudian menjaga kebersihan kulit, kan bayi juga harus dimandiin gitu sama ibunya biar terhindar dari iritasi kulit. Kemudian kan kalau bayi pakai pampers gitu, itu kan kalau terlalu sering memakai pampers kan bisa jadi iritasi gitu. Jadi hindari, atau lebih baik itu dibersihkan atau memakai popok aja yang lebih aman buat bayi. Iya, karena sekarang kan banyak ya ibu-ibu mungkin sudah aktif lah di sosial media tuh. Nah, di media online itu di kayak untuk di jualan online itu udah banyak yang kayak pampers yang terbuat dari kain. Nah, itu bisa mencegah iritasi pada bayi. Kemudian ada menjaga keamanan pada bayi. Nah, pastikan kalau bayi itu harus aman gitu, takutnya ada benda tajam atau apalah gitu kan, suka ada gitu. Ya, apalagi kan misalnya ya sering bayi itu misalkan udah merangkak nanti ke air nih, ke yang kayak gitu-gitu, itu tuh coba untuk selalu memperhatikan bayi. Jadi jangan didiemin aja karena dianteng gitu ya, jangan kayak gitu, jangan tinggalkan, untuk menjaga keamanan dari bayi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan ke moderator. Baik ibu-ibu, pemaparan materi sudah dipaparkan oleh rekan saya. Nah, sekarang ada sesi tanya jawab. Buat ibu-ibu yang aktif nanti akan mendapatkan door prize. Nah, baik, untuk ibu-ibu silakan, ada yang ingin dipertanyakan? Ya, Bu, saya ingin bertanya. Kan begini, air susu saya itu kurang, tetapi untuk kan takutnya gitu bayi saya nanti ea gitu ya. Gimana caranya? Kan ini gak ada susunya. Jadi kalau di BPSDM bisa gak ya? Baik, terima kasih ya Bu pertanyaannya. Untuk rekan saya, mangga dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari ibu ya. Jadi kan kalau diberi susu SGM mungkin jadi tidak ASI eksklusif ya. Nah, kalau misalkan ASI ibu tidak keluar, bisa juga ibu susui aja si bayinya, nanti juga akan merangsang air susunya keluar. Atau bisa juga ibu pergi ke bidan ya untuk pemijatan oksitosin agar air susu ibu keluar. Nah, kalau soal ibu ingin mengganti air susu menjadi air susu bayi itu menjadi susu formula atau SGM, tapi kan nanti sayang gitu ya, karena kan ASI itu sangat penting gitu bagi pertumbuhan bayi, dan juga kan ASI itu gizi yang sangat dibutuhkan, terus bisa banyak manfaatnya, meningkatkan kecerdasan juga, meningkatkan IQ-nya. Jadi lebih baik untuk itu ibu berkonsultasi kepada bidan supaya ASI-nya bisa keluar ya Bu ya. Apakah bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Sudah, Ibu, cukup. Terima kasih rekan saya.
Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin dipertanyakan kembali ibu-ibu? Tidak. Tidak. Baik, kalau tidak ada, sekarang giliran kita yang bertanya kepada ibu-ibu ya. Pertanyaannya yaitu apa saja kebutuhan dasar bayi? Saya yang pertama yaitu ASI eksklusif, yang kedua menolong BAB pada bayi, yang ketiga menolong BAK pada bayi, yang keempat kebutuhan istirahat tidur, yang kelima menjaga kebersihan kulit, dan yang terakhir yaitu menjaga keamanan bayi. Ya, betul ya Ibu. Ternyata Ibu sekarang sudah memahami yaitu untuk kebutuhan dasar bayi. Kemudian katanya rekan saya akan memberi pertanyaan satu lagi ya Bu. Nah, ada pertanyaan satu lagi ya Bu, nanti akan ada sedikit reward dari kita. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu ada yang tahu permainan yang baik untuk bayi. Silakan, mungkin siapa yang tadi mendengarkan pasti bisa menjawab. Saya Bu, itu yang menggantung-gantung di atas langit, yang kering, yang puter-puter. Iya, betul ya Bu. Sama kecrek Ibu. Oh iya, bagus. Masih ada nggak? Cukup. Cukup. Baik, selanjutnya ke sesi pembagian reward ya. Ya, nah sekarang kan ibu-ibu sudah pada tahu ya, sudah pada pinter-pinter, jawabnya udah sangat mengerti. Nah sekarang kita pembagian reward, sedikit hadiah dari kita. Baik, kepada Ibu Nita yang silakan untuk katakan ada sedikit hadiah. Nah ini karena tadi Ibu sudah bertanya ya dan sudah menjawab, silakan diberikan. Karena Ibu tadi menjawab 2 pertanyaan, jadi Ibu mendapatkan Boleh sesi foto ya. Baik, selanjutnya untuk Ibu Rita dipersilakan ke depan. Silakan Ibu Karena ya. Ibu tadi sudah menjawab, jadi Ibu mendapatkan rewardnya ya. Ya, selamat Bu ya. Semoga Sekarang kita sesi foto dulu. Baik, mungkin cukup sekian ya ibu-ibu dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mungkin cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.